Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol santai seputaran perhelatan Piala Asia 2024 yang akan dimulai di bulan Januari nanti ya teman-teman. Ini udah pertengahan bulan Desember, tinggal sebentar lagi. Nah, seperti teman-teman yang tahu, Timnas Garuda, Timnas Indonesia tergabung di grup D, di mana di grup D itu di situ ada Jepang, ada Irak, ada Vietnam dan Indonesia. Nah, tentunya kita berharap banyak bahwasanya nanti Indonesia bisa paling tidak realistisnya bisa menjadi runner up lah gitu kan, sehingga bisa lolos ke babak 16 besar gitu kan. Nah, tampaknya hal tersebut juga bukan sesuatu yang mustahil, karena memang saat ini timnas kita dilatih oleh Coach Sinteyong yang memang memiliki pengalaman untuk membuat strategi ya, seorang ini yang luar biasa. Udah dibuktikan dengan kemampuannya ya, Coach Sinteyong meloloskan timnas merah putih untuk melaju di babak perhelatan final Piala Asia di Qatar di bulan Januari 2024 nanti. Ini menunjukkan kemampuan spesial daripada Coach Sinteyong dan dukungan beberapa pemain naturalisasi yang akhir-akhir ini memang sudah diharapkan bisa memberikan yang terbaik untuk timnas merah putih. Nah, mengingat sudah sebentar lagi, ada baiknya kita akan menilik kekuatan daripada lawan-lawan daripada timnas Indonesia yang ada di grup D ya. Mungkin hari ini kita akan bahas beberapa pemain-pemain bintang yang akan berkompetisi di grup D nanti ya, di Piala Asia di grup D nanti. Nah, tentunya hari ini saya pengen bahas sedikit tentang salah satu unggulan di grup D, yaitu The Blue Samurai atau Samurai Biru, julukan kerennya timnas Jepang. Nah, teman-teman, di timnas Jepang saat ini timnasnya ini pemain-pemainnya luar biasa menakutkan kalau menurut saya. Untuk kelas-kelas di uji coba, untuk kelas-kelas negara-negara Eropa seperti Turki, kemudian bahkan jawara Amerika yaitu Amerika Serikat pun, di Amerika Utara juga dilibas dengan skor yang telah ya, sampai 4, kemudian 5-0, dan terakhir juga uji coba melawan Jerman pun berhasil dilibas oleh timnas Jepang dengan skor yang mencolok. Dan kalau kita lihat, memang timnas Jepang yang ada saat ini ya teman-teman, ini nggak seperti di zaman dulu ya, di zaman saya masih muda dulu, yaitu waktu dulu itu timnas Jepang itu pemainnya juga, saya di zaman dulu itu main-main terkenalnya sudah ada seperti Hidetoshi Nakata, Kazuyoshi Miura, kemudian juga ada Keisuke Honda. Tapi yang sekarang ini nggak biasa-biasa yang seperti dulu. Yang ada sekarang ini sudah mengerikan ya teman-teman, apalagi untuk lini serang ya. Lini serangnya ini pemain-pemain Jepang saat ini dari tim Blue Samurai ini memiliki kemampuan dribble dan speed serta naluri membuat gol yang mematikan ya teman-teman kalau kita lihat. Nah, kita akan bahas untuk pemain pertama yang akan kita bahas ya teman-teman. Kita akan membahas ini salah satu bintang Jepang di lini tengah, yaitu di attacking midfielder. Posisinya di sini ada Takumi Minamino. Takumi Minamino ini salah satu pemain bintang Jepang yang lahir sekitar tahun 1995, usianya sekitar 28 tahun saat ini, dan memiliki tinggi badan 172 cm. Nah, Takumi Minamino ini posisinya di gelandang serang tengah atau attacking midfielder. Takumi Minamino ini memulai karir seniornya di Chiaza Osaka ya teman-teman, dari Jepang. Kemudian Takumi Minamino ini diambil di salah satu klub di Austria, yaitu Red Bull Salzburg.
Di sana Takumi Minamino ini moncer membantu Red Bull Salzburg sampai sekitar 3 atau 4 kali meraih juara Liga Austria, yang kemudian Takumi Minamino ditarik, diambil, transfer oleh klub dari Liga Inggris yaitu Liverpool. Bersama Liverpool ini Takumi Minamino berhasil merengkuh mendapatkan Liga Premier League, Piala Premier League, kemudian Piala Liga dan Piala FA bersama pelatih Jurgen Klopp. Nah, teman-teman bisa lihat kemampuannya luar biasa. Takumi Minamino ini dribblenya luar biasa, speednya luar biasa, naluri mencetak golnya juga luar biasa, passingnya juga oke. Nah, ini kelasnya juga udah nggak sembarangan ya, kelas Liga Inggris. Sayang di Liga Inggris Takumi Minamino ini di Liverpool saingannya banyak banget di sini. Di lini tengah ada Sadio Mane, kemudian ada Mohamed Salah, sehingga kemudian Takumi Minamino ini dipinjamkan ke Southampton, dan yang kemudian Takumi Minamino saat ini diberi kebebasan karena memang posisinya berat untuk jadi pemain reguler di Liverpool oleh Jurgen Klopp waktu itu, kemudian dibebaskan untuk pindah klub ya. Waktu itu Takumi Minamino kemudian pindah ke AS Monaco. Hingga saat ini di AS Monaco Takumi Minamino sudah mulai menjadi pemain reguler ya di klub AS Monaco, salah satu klub Liga Utama Prancis ya, dan menjadi pemain kunci juga di di AS Monaco. Nah, ini nggak sembarangan walaupun tingginya cuma 172 cm. Nah, itu Takumi Minamino, teman-teman bisa lihat ini videonya tadi saya sisipkan. Posisinya attacking midfielder, ini luar biasa dia, olah bolanya, dribblenya luar biasa. Nah, sekarang teman-teman untuk pemain kedua ini salah satu pemain yang memang menakutkan, yaitu sayap ya, left winger. Kita akan bahas left winger, left winger daripada tim Samurai, Blue Samurai. Ini ada namanya Kaoru Mitoma. Nah, Kaoru Mitoma ini lahir tahun 1997, usianya sekitar 26 tahun ya saat ini ya. Kaoru Mitoma ini memiliki tinggi badan 178 cm. Posisinya dari left winger. Kaoru Mitoma ini memulai karirnya teman-teman, di karir seniornya ya di Kawasaki Frontale, dan kemudian Kaoru Mitoma diambil oleh klub Inggris yaitu Brighton and Hove Albion, yang memang sebenarnya klub mediocre, tapi semenjak kedatangan Kaoru Mitoma, kemudian Kaoru Mitoma ini juga bersamaan datangannya dengan pelatih Roberto De Zerbi, ini kedatangan Kaoru Mitoma ini memberikan warna yang lain dan luar biasa. Kaoru Mitoma ini dribblenya luar biasa sekali dribblenya, dan kecepatannya juga luar biasa, dan banyak para pengamat bola mensejajarkan Kaoru Mitoma ini dengan para pemain-pemain yang memiliki dribble yang memang mumpuni ya, sekelas Neymar, sekelas Lionel Messi, ataupun sekelas Vinicius Junior. Nah, Kaoru Mitoma ini luar biasa sekali ketika bergabung dengan Brighton and Hove Albion ini, berhasil membantu Brighton and Hove Albion ini dengan pertanyaannya dia ini bisa menghasilkan 6 gol sebagai pemain winger dan 10 assist ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kemampuan dia ketika untuk melakukan penetrasi dari sayap kiri dengan dribble dan speed yang luar biasa, dan juga passingnya yang juga memanjakan para striker depan. Nah, Kaoru Mitoma ini saat ini menjadi bintang di Brighton and Hove Albion ini, sehingga bisa membantu Brighton and Hove Albion ini mencapai posisi yang luar biasa, yaitu posisi 6 di Liga Inggris tahun ini ya. Dan sehingga ini kali pertama Brighton and Hove Albion akan berlaga nanti di Liga Europe ya teman-teman. Nah, ini Kaoru Mitoma semenjak moncer di Brighton and Hove Albion ini menjadi banyak incaran daripada klub-klub raksasa ya. Diberitakan bahwasanya Manchester United, Arsenal, dan juga Real Madrid serta Barcelona juga mengincar Kaoru Mitoma.
Tapi akhir tahun ini Kaoru Mitoma menutup isu-isu tersebut dengan melakukan perpanjangan kontrak dengan Brighton and Hove Albion sampai dengan 2017 dan 2027 nanti. Dan ini disambut gembira oleh pelatih Roberto De Zerbi perpanjangan kontrak ini karena pemain kuncinya melakukan komitmen untuk tetap bersama Brighton and Hove Albion. Yang seperti yang kita tahu pastinya kalau juga Kaoru Mitoma pastinya memperhitungkan kalau harus bergabung dengan MU, di mana di situ ada Anthony, ada banyak pemain sayap ya yang luar biasa di MU, juga di Real Madrid ataupun mungkin Barcelona, Arsenal juga persaingannya pastinya berat. Makanya dia sepertinya memang sudah main di ritmenya di Brighton di Hove Albion, menjadi pemain kunci, pemain reguler dan tentunya itu salah satu yang terpenting pada seorang pemain sepak bola, nggak sekedar untuk gaji yang besar ataupun klub yang besar, tapi untuk bermain secara rutin merupakan salah satu alasan untuk menetap di suatu klub ya. Banyak yang pemain-pemain yang berpotensi terkenal gitu kan, memiliki kemampuan yang mumpuni, tapi kemudian bergabung dengan klub-klub besar, bahkan susah bersaing, akhirnya jarang dipakai, akhirnya meredup bintangnya ya teman-teman. Nah ini Kaoru Mitoma kalau di sayap kiri artinya nanti akan ini ya berhadapan dengan back sayap kita, itu kan ada sayap kiri ya, sayap kiri. Nah ini sayap kiri harus hati-hati ya, tapi susah juga pastinya ini. Kaoru Mitoma ini nggak sembarangan yang dilawan, memang klub-klub utama Liga Inggris ya teman-teman. Nggak sembarangan, bukan kelas kacangan lah Kaoru Mitoma. Tapi yang jelas ini untuk masukan untuk para sahabat di rumah ya. Nah keduanya kita akan bahas salah seorang daripada winger Jepang juga ya, yang saat ini menjadi bintang di Real Sociedad, yaitu Takefusa Kubo ya. Takefusa Kubo ini bintang Jepang yang dia lahir tahun 2001 ya. Saat ini usianya masih sekitar 22 tahun dan memulai karirnya juga di Kawasaki di FC Tokyo ya. Ini kan Takefusa Kubo ini posisinya dia memiliki tinggi badan 173 cm. 173 cm, dia posisinya di right winger, di gelandang serang, gelandang sayap, sayap kanan ya teman-teman. Nah Takefusa Kubo ini salah satu bintang muda Jepang yang memang dulu dari FC Tokyo itu karena memang kemampuan dribble dan kecepatannya serta akurasi serta naluri membuat golnya luar biasa. Takefusa Kubo itu dulu bergabung dengan beberapa klub di Eropa dan kemudian diambil oleh salah satu raksasa Eropa yaitu Real Madrid ya. Tapi karena memang di Real Madrid juga persaingannya sangat berat, di sana ada Vinicius Junior ya kalau di sayap kiri, di Rodrigo ada di sayap kanan, dan juga banyak pemain bintang di sana, ada Gareth Bale di sayap kanan, bisa di sayap kiri. Jadi karena memang persaingannya berat waktu itu, Takefusa Kubo ini sebetulnya juga moncer ya kemampuannya, oleh para banyak pengamat disejajarkan dribblenya itu sekelas Messi ya, sekelas Messi, Lionel Messi ataupun Luis Suarez. Memang kemampuannya luar biasa ini. Dan akhirnya dipinjamkan ke Real Sociedad. Di Real Sociedad kemudian Takefusa Kubo ini kemudian ditransfer resmi oleh Real Sociedad, dan ini transfernya dikunci transfer tetap, tapi kemudian ada klausul pelepasan kontrak khusus untuk Real Madrid yaitu 30 juta euro untuk Takefusa Kubo, dan tampaknya menemukan alurnya Takefusa Kubo ini di Real Sociedad. Ini tampil moncer ya, dan menjadi pemain kunci juga di Real Sociedad. Ini dibuktikan dengan kemampuan dia untuk mencetak gol dan memberikan asis pada rekannya, dan hingga saat ini berhasil membantu Real Sociedad. Real Sociedad ini terbantu hingga saat ini, posisi Real Sociedad itu di posisi 6 ya Liga Utama Spanyol ya. Ini luar biasa sekali Takefusa Kubo ini, sehingga saat ini ketika moncer
menarik minat klub-klub besar ya, sekelas Barcelona, kemudian sekelas Manchester United. Ini Manchester City juga mengincar ya, para scouting talentnya ini berusaha untuk tampilan terakhir ini musim ini bersama Real Sociedad begitu menarik perhatian banyak klub-klub besar. Dan salah satunya yang tertarik lagi adalah Real Madrid, teman-teman. Real Madrid tampaknya akan menarik kembali, rumornya menarik kembali Takefusa Kubo dengan harga yang memang sudah ada klausul pelepasan kontraknya. Ketika yang membeli Real Madrid, opsi pertama tentunya adalah Real Madrid untuk mendapatkan Takefusa Kubo. Nah, ini sekitar 30 juta euro dan ini pemain kunci ya, teman-teman. Nah, ini bintang-bintangnya nih serem-serem di klub D ini nanti ya, teman-teman. Kalau kita lihat Takefusa Kubo ini gak sembarangan ya. Klub raksasa sekelas Madrid pun pernah merekrutnya dan sekarang akan merekrut ulang nih. Rumornya seperti itu, tapi biasanya juga belum tentu pemainnya mau karena memang rasanya kalau bergabung lagi di Real Madrid persaingannya adalah sangat berat, dan untuk menjadi pemain yang bisa bermain reguler di situ tentunya sangat berat karena memang di Real Madrid ada Gareth Bale di sayap kanan ya, untuk main sayap kanan. Untuk sayap kiri ada Rodrigo yang tentunya untuk bersaing dengan mereka tentunya juga sangatlah berat ya, dengan pemain inti Real Madrid yang ada saat ini dan bintang-bintang muda Real Madrid yang bejibun. Tentunya ini pasti jadi salah satu hitungan daripada Takefusa Kubo ya. Ini pemain bintang yang nanti tentunya kalau dia itu sayap kanan ya, ketemunya sama back left winger yaitu Sain Patinama. Kita lihat nanti apakah Sain Patinama nanti kalau ketemu sama si Takefusa Kubo di situ ada ini pastinya juga akan seru ya, teman-teman. Ini kita lihat nanti kemampuan Sain Patinama di left winger ketemu right winger ya, left fullback sebelah kiri kan dia ya, gitu kan. Nah, sekarang kita akan lihat bagian bertahan ada Ko Itakura ya, di pemain Jepang. Ko Itakura ini pemain Jepang kelahiran tahun 1997, usianya sekitar 26 tahun saat ini ya. Memiliki tinggi 188 cm dan dia memulai karir seniornya di Kawasaki Frontale. Ko Itakura ini berposisi sebagai center back dan saat ini tergabung di klub elit daripada Liga Jerman yaitu Belarusia Mönchengladbach ya. Dan teman-teman bisa lihat kemampuan tackle-nya yang bersih, kemampuan dia di lini pertahanan gitu kan. Ini luar biasa kemampuan daripada si Ko Itakura ini, pemain bintang Jepang. Saat ini menjadi pemain kunci di Belarusia Mönchengladbach di Liga Jerman ya. Nah, ini luar biasa ini, sampai disebutin kalau sekarang di Eropa ini sebagai, di Jerman sebagai warrior central defender warrior. Jadi memang petarung sebagai back tengah petarung ya. Memang luar biasa sebagai ini bintang Jepang di bagian lini pertahanan. Nah, kalau kita lihat tadi klub-klubnya yang bintang-bintang Jepang ini klub-klub besar semua, dan dari pemain Jepang ini pemain tim reguler semua, pemain inti dari klubnya. Seperti tadi ada Ko Itakura di Belarusia Mönchengladbach Liga Jerman, kemudian Kaoru Mitoma sekarang di posisinya sebagai pemain inti daripada Brighton and Hove Albion, dan di situ ada Takumi Minamino di klub Liga 1 Prancis Monaco, dan kemudian ada Takefusa Kubo, pemain inti daripada klub Liga Utama Spanyol yang main di Real Sociedad. Jadi Jepang ini pemainnya sekarang di Liga pemain inti, pemain utama ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan Hidetoshi Nakata, terus Keisuke Honda ataupun Kinkazu Kazuyoshi Miura itu kemampuannya nggak spesial yang sekarang, yang teman-teman bisa lihat di videonya ya. Nah, ini kemampuannya teman-teman yang akan dihadapi oleh timnas merah putih nanti di grup D, teman-teman. Oke, gitu teman-teman, ini informasi saya bisa untuk bahasan ngobrol-ngobrol santai tentang lawan-lawan timnas Indonesia. Besok di lain waktu kita akan bahas bintang-bintang lain yang ada di
grup D ya teman-teman. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya, ini Agung Wijanarko. Semoga ini bisa menghibur. Sekali lagi salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.